Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni dengan NPM 33341600003. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Persen Berat Silikon Carbide dan Waktu Pengadukan Terhadap Mikrostruktur dan Sifat Mekanik pada Copper Based Composite dengan metode stir casting. Terima kasih kepada Bapak Suryana sebagai dosen pembimbing dan terima kasih kepada peneliti yang sudah hadir. Selanjutnya ada pun outline yang saya akan bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Pengecoran logam adalah proses pembentukan dari logam yang dicarikan, lalu dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mendingin dan membeku. Awal penggunaan logam oleh orang adalah ketika orang membuat senjata atau mata bajak dengan menempa tembaga pada tahun 4000 sebelum Masehi. Logam ini dibagi menjadi dua, yaitu logam fero dan logam non-fero. Logam fero di mana adalah suatu logam yang terdiri dari paduan unsur karbon dan besi untuk menghasilkan suatu logam paduan yang memiliki sifat berbeda. Sedangkan logam non-fero adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe seperti tembaga, aluminium, timbal, dan juga timah. Tembaga paling umum ada di kerak bumi sebagai tembaga besi sulfida dan mineral tembaga sulfida seperti kakopirit atau CuFeS2 dan kakosit atau Cu2S. Logam ini berbeda dengan logam-logam lainnya, terutama dalam hal konduktivitas listrik. Dalam tingkatan volume yang sama, tembaga memiliki konduktivitas listrik yang paling tinggi dibandingkan dengan logam lain, kecuali perak murni. Selain itu, tembaga juga memiliki sifat yang baik dalam hal konduktivitas panas, ketahanan korosi, pengubahan bentuk, dan penyambungan. Namun demikian, tembaga juga memiliki kekurangan, di mana tembaga ini memiliki kekuatan yang sangat rendah. Titik lebur pada tembaga sebesar 1085 derajat Celcius. Dan sifat tembaga ini tidak bisa ditarik oleh magnet atau yang biasa disebut diamagnetik. Nah, biasanya tembaga ini digunakan pada pembuatan kabel-kabel karena tembaga sendiri mempunyai sifat konduktivitas listrik yang paling tinggi. Pengecoran tembaga kali ini ditambahkan dengan reinforcement berupa silikon carbide yang dimana mempunyai sifat material tahan panas karena tingginya sifat konduktivitas thermal, temperatur dekomposisinya, ketahanan kimiawi, serta wettability. Silikon carbide juga bisa membuat tembaga ini mempunyai kekerasan yang tinggi dan kekuatan mekanik yang baik. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yang pertama, bagaimana pengaruh variasi penambahan silikon carbide terhadap sifat konduktivitas, nilai kekerasan, dan nilai kekuatan pada pengecoran dengan metode stir casting. Variasi penambahan silikon carbide yang saya gunakan adalah 5%, 8%, dan 10%. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi waktu pengadukan terhadap sifat konduktivitas, nilai kekerasan, dan nilai kekuatan pada pengecoran dengan metode stir casting. Variasi waktu pengadukan yang saya gunakan adalah 5 menit, 7 menit, dan 10 menit. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yang pertama, mengamati pengaruh penambahan persen berat silikon carbide terhadap sifat konduktivitas, nilai kekerasan, dan nilai kekuatan. Yang kedua, mengamati pengaruh waktu pengadukan terhadap sifat konduktivitas, nilai kekerasan, dan nilai kekuatan. Adapun hipotesis pada penelitian kali ini yang pertama, semakin lama waktu pengadukan, maka sifat konduktivitas, nilai kekerasan, dan nilai kekuatan semakin meningkat dikarenakan struktur mikro yang terdistribusi merata. Yang kedua, semakin tinggi fraksi volume berat silikon carbide, maka sifat konduktivitas, nilai kekerasan, dan nilai kekuatannya semakin tinggi. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Tembaga. Tembaga pertama kali digunakan oleh manusia lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Liontin kecil, dekoratif, dan barang-barang lainnya yang ditemukan di Timur Tengah pada tahun 8700 sebelum Masehi. Benda-benda ini dipalu untuk dibentuk nugget atau tembaga asli. Tembaga murni yang ditemukan bersama dengan biji tembaga.
Saat ini, tembaga dan paduan tembaga tetap menjadi salah satu kelompok utama logam komersial. Peringkat ketiga di bawah besi atau baja dan aluminium dalam produksi dan konsumsi. Tembaga dengan nama kimia coprum dinamakan dengan unsur Cu. Unsur logam ini berbentuk kristal dengan warna kemerahan. Dalam tabel periodik unsur-unsur kimia, tembaga menempati posisi dengan nomor atom 29 dan mempunyai berat atom 63,546. Unsur tembaga di alam dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas, akan tetapi lebih banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Paduan tembaga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, paduan tembaga berkadar rendah, yang contohnya silver, copper, dan tembaga paduan dengan kadar tinggi yang contohnya bronze. Tembaga ini mempunyai titik lebur sebesar 1085 derajat Celcius. Tembaga ini banyak digunakan karena konduktivitas listrik dan thermal yang sangat baik, ketahanan yang luar biasa terhadap korosi, kemudahan untuk difabrikasi, dan mempunyai ketahanan lelah yang baik. Tembaga ini umumnya bersifat diamagnetik atau tidak bisa ditarik oleh magnet. Tembaga ini dapat dengan mudah disolder dan mudah dipantri, dan banyak tembaga dan paduan tembaga biasanya dimanfaatkan dengan cara pengocoran dan pengerasan. Tembaga murni digunakan secara luas untuk kabel, kontak listrik, dan berbagai macam bagian lain yang diperlukan untuk melewatkan arus listrik. Tembaga digunakan secara ekstensif untuk radiator mobil, penukar panas, sistem pemanas rumah, panel untuk menyerap energi surya, dan berbagai aplikasi yang membutuhkan konduksi cepat dari panas di sepanjang bagian logam. Selanjutnya ada silikon karbide atau dengan nama kimianya SiC. Silikon karbide adalah material keramik non-oksida yang paling luas aplikasinya. SiC ini dapat dimanfaatkan sebagai material tahan panas karena tingginya sifat konduktivitas termal, temperatur dekomposisinya, ketahanan kimiawinya, serta wettability yang rendah oleh logam cair dan terak. SiC ini dapat dibuat dari hampir semua bahan baku yang mengandung sumber Si dan sumber C. SiC ini mempunyai berat molekul sebesar 40,0962 gram per mol, mempunyai modulus elastisitas 3896 kibar, mempunyai densitas sebesar 2923,8574 kg per meter kubik, mempunyai titik lebur sebesar 2730 derajat Celcius. Aplikasi dari silikon karbide ini dalam industri karena sifat mekaniknya yang sangat baik, konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi, ketahanan terhadap oksidasi kimia yang sangat baik, dan SiC berpotensi untuk fungsi keramik atau semikonduktor temperatur tinggi, dan silikon karbide bisa mengurangi koefisien gesek. Juga bisa membuat ketahanan arus semakin baik dibandingkan dengan tembaga murni. SiC juga memiliki sifat-sifat penting seperti unggul dalam tahan oksidasi, unggul tahan rayapan, kekerasannya tinggi, kekuatan mekaniknya yang baik, modulusnya yang sangat tinggi, korosi baik, tahan erosi, dan berat relatif yang rendah. Kita bisa melihat ini ada pengaruh penambahan SiC. Pengaruh penambahan SiC pada tabel berikut. Sampel yang hanya berisikan tembaga, kita bisa lihat mempunyai kekerasan yang bernilai 127 Hz. Kemudian ditambahkan dengan silikon karbide, bisa kita lihat kekerasannya menambah menjadi 142 Hz. Ini bisa terbukti bahwa SiC ini merupakan reinforcement untuk bisa meningkatkan kekerasan pada tembaga yang tembaga ini mempunyai kekerasan yang rendah. Selanjutnya ada steel casting. Steel casting adalah salah satu metode pembuatan material komposit dengan mencampurkan bahan material di saat material dalam keadaan mencair, di mana pengadukannya secara mekanik. Biasanya steel casting proses pengecoran dengan cara menambahkan suatu logam murni dengan suatu unsur penguat. Dengan cara melebur logam murni tersebut, kemudian logam murni yang sudah mencair tersebut diaduk-aduk secara terus-menerus. Prinsip dari proses steel casting adalah penyatuan partikel penguat ke dalam logam cair dengan pengadukan secara mekanik, lalu dituangkan ke dalam cetakan. Proses steel casting ini menghasilkan produk yang relatif baik dibandingkan dengan hasil casting yang lain, karena pencampuran logam yang dapat lebih homogen. Steel casting ini mempunyai parameter
parameternya. Dengan diantaranya ada kecepatan pengadukan, waktu pengadukan, persen berat dari reinforcement, dan temperatur pengadukan. Pada kecepatan pengadukan, proses yang terpenting dalam membantu pengikatan antara matrik dan partikel penguat. Kecepatan pengadukan ini mengatur secara langsung bentuk aliran dari cairan metal. Aliran laminar tidak dapat menggabungkan antara matrik dan partikel penguatnya dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan aliran turbulen pada proses pengadukan dengan baik menyatukan antara matrik dan partikel penguatnya. Untuk kecepatan pengadukan agar SiC menyatu dengan tembaga cair, dibutuhkan pengadukan minimal 200 rpm agar didapatkan persebaran penguat secara merata. Parameter lainnya ada temperatur pengadukan. Secara signifikan akan mempengaruhi viskositas dari lelehan tembaga. Perubahan viskositas akan mempengaruhi distribusi partikel di dalam matriks. Viskositas dari cairan akan berkurang dengan naiknya temperatur bersamaan dengan meningkatkan waktu tahan dari waktu pengadukan. Penguat di preheat pada suhu 1000 derajat Celcius dengan tujuan membentuk lapisan oksida pada SiC yang akan membuat SiC lebih stabil secara kimia dan dengan pembentukan lapisan oksida akan meningkat sehingga partikel akan efektif ketika dimasukkan ke dalam matriks tembaga dan porositas yang tercipta sedikit. Waktu pengadukan antara matriks dan penguat merupakan salah satu parameter proses yang penting. Untuk distribusi yang homogen dari penguat dalam matriks, pola aliran yang paling baik adalah dari luar ke dalam. Temperatur preheat cetakan pada pengecoran porositas merupakan cacat yang paling sering terjadi. Untuk mencegahnya, melakukan preheat pada cetakan yang merupakan solusi yang terbaik. Preheat akan menghilangkan gas yang terperangkap dari endapan yang ada di cetakan, dan ketika menuangkan lelehan logam, laju penuangan dalam konstan untuk menghindari terbentuknya gelombang. Selanjutnya ada metode penelitian. Diagram alir. Yang pertama, siapkan serbuk silikon karbid dan kawat tembaga. Sebelumnya serbuk silikon karbid di preheat dengan menggunakan furnace dengan temperatur 1000 derajat Celcius. Lakukan preheat kepada cetakan. Selanjutnya pisahkan serbuk silikon karbid dengan masing-masing 5%, 8%, dan 10% berat jenis. Lalu kawat tembaga dilakukan peleburan dengan temperatur 1000 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan 200 rpm. Selanjutnya ada pengadukan pertama, di mana pengadukan pertama dengan kecepatan pengadukan 200 rpm dengan waktu 5 menit dan persen berat silikon karbid 5%. Pengadukan kedua, di mana dengan kecepatan pengadukan 200 rpm dengan waktu 7 menit dan persen berat silikon karbid 8%. Pengadukan ketiga di mana dengan kecepatan pengadukan 200 rpm dan waktu pengadukan 10 menit dan persen berat silikon karbid 10%. Selanjutnya penuangan pada temperatur 1150 derajat Celcius. Selanjutnya pembuatan sampel yang akan dilakukan analisa uji kekerasan, analisa uji tarik, dan analisa mikrostruktur optik. Selanjutnya ada data pengamatan. Selanjutnya ada pembahasan sesuai dengan literatur. Selanjutnya kesimpulan. Adapun alat yang digunakan pada penelitian kali ini sebagai berikut. Yang pertama ada crucible, yang kedua ada stirrer, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat timbangan digital, yang kelima tabung gas, yang keenam cetakan besi, yang ketujuh burner, yang kedelapan mesin uji tarik, yang kesembilan mesin uji kekerasan, yang ke-10 mikroskop optik, yang ke-11 mesin uji konduktivitas, yang ke-12 muffler furnace, yang ke-13 motor. Selanjutnya bahan yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama ada limbah kawat tembaga dan kedua serbuk silikon karbid atau SiC. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.